Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari mata kuliah Teori Portofolio dan Akuntansi Investasi akan mempresentasikan tentang konsep pasar efisiensi beserta anomalinya. Sebelum saya mempresentasikan dengan kawan saya, izinkan saya memperkenalkan personal dari kelompok saya. Saya sendiri adalah Sukma Haraman Putra dengan NPM 0091 dan ada Mbak Ani Puji Astuti dengan NPM 0016, Mbak Niken Angkasawati dengan NPM 0010, ada Mbak Abida Mutakina dengan NPM 0038, dan ada juga Mbak Mareta Ika Wijayanti dengan NPM 0070. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Abida Mutakina. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sukma. Jadi saya akan membahas tentang pengertian pasar modal efisien. Efficient Market Hypothesis atau EMH itu adalah pasar sekuritas yang quickly dan fully reflect terhadap semua informasi relevan yang tersedia. Jadi menurut Fama, dalam suatu pasar yang efisien itu, harga akan mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia dan sebagai implikasinya itu harga akan bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap informasi baru. Kemudian jadi dari definisi ini tuh bahwa konsep pasar efisien itu sangat berhubungan dengan ketersediaan informasi. Jadi pasar dikatakan efisien itu apabila nilai sekuritas setiap waktu itu mencerminkan semua informasi yang tersedia yang mengakibatkan harga suatu sekuritas itu berada pada tingkat keseimbangannya. Next, Mbak. Jadi di sini juga ada konsekuensi dari pasar efisien itu ada 3. Yang pertama itu penyesuaian harga itu terjadi secara cepat atas kedatangan informasi yang baru. Yang kemudian ada harga sekuritas itu merefleksi semua informasi relevan yang tersedia, dan yang terakhir itu informasi baru itu bersifat tidak terprediksi, di mana perubahan harga dari waktu ke waktu itu terjadi secara independen atau random fashion. Next, Mbak. Kemudian kondisi pasar modal efisien menurut Fama. Terdapat 4 kondisi di mana terjadi atas banyak investor itu yang rasional dan profit maksimal, di mana yang dimaksudkan adalah berpartisipasi aktif di pasar kompetitif atau price tracker. Kemudian informasinya murah atau costless dan tersedia luas bagi investor. Kemudian kondisi selanjutnya itu ada motif secara mencari kesempatan dan persaingan antar investor. Dan yang terakhir itu adalah investor tuh bereaksi secara cepat atau quickly dan sepenuhnya atau fully terhadap informasi baru. Next, Mbak. Kemudian ada bentuk EMH. Menurut Fama itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah weak form, yaitu data harga pasar historis atau sering disebut bentuk lemah. Kemudian ada semi strong form atau semua informasi publik yang sering disebut dengan bentuk kuat, bentuk semi kuat. Kemudian yang terakhir adalah strong form atau yang sering disebut bentuk kuat, di mana efisiensi pasar berbentuk lemah itu dikatakan efisien tuh apabila harga-harga dari saham atau sekuritas itu mencerminkan secara penuh atau fully reflect terhadap informasi masa lalu. Kemudian semi strong form atau semua informasi publik itu dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan. Kemudian bentuk EMH strong form atau sering disebut dengan bentuk kuat, dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat itu apabila harga-harga sekuritas saham itu secara penuh mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi yang sangat rahasia sekalipun. Jadi, ketiga bentuk pasar efisien ini tuh memiliki keterkaitan satu sama lain berupa tingkat kumulatif. Hubungannya itu
bahwa pasar efisien berbentuk kuat berarti itu mencakup juga pasar efisien berbentuk semi kuat. Dan pasar efisiensi bentuk semi kuat itu mencakup juga pasar efisiensi berbentuk lemah. Akan tetapi tidak berlaku sebaliknya seperti itu. Kemudian 3 bentuk EMH ini akan dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci oleh Mbak Mareta Ika. Silahkan Mbak Mareta. Baik, akan saya lanjutkan untuk bentuk EMH weak form. Menurut Farma itu untuk harga sekuritas berefleksi semua data tentang harga masa lalu. Lalu implikasinya adalah investor tidak dapat memperoleh abnormal return secara konsisten dengan menggunakan informasi harga masa lalu. Lalu harga sekuritas yang menyesuaikan dengan data pasar secara quickly and fully. Dan untuk pengujian weak form itu bisa meliputi test for independence of stock price change atau random walk. Itu apabila independen tren dalam perubahan harga itu tidak ada. Lalu menggunakan serial correlation atau korelasi antara RT dan RT yang satu. Lalu yang terakhir ada test of profitability of trading rules. Lanjut, Mbak. Untuk bentuk EMH yang semi-strong form, menurut Fama itu harga merefleksi semua informasi publik yang tersedia. Implikasinya adalah investor tidak dapat secara konsisten mendapatkan abnormal return dengan menggunakan informasi publik yang tersedia. Dan juga investor tidak dapat bereaksi terhadap informasi publik baru setelah pengumuman informasi tersebut dan mengharapkan abnormal return. Dan yang terakhir ada pengujian semi-strong form itu meliputi event study, yaitu menganalisis perilaku harga sekitar tanggal pengumuman, misalnya pengumuman laba, dividen, stock split, dan merger. Lalu yang kedua ada performance of portfolio managers. Dia itu menguji apakah manajemen portofolio dapat secara konsisten mendapatkan abnormal return dengan menggunakan informasi publik. Lanjut. Untuk bentuk EMH semi-strong form yang berikutnya, untuk harga merefleksi semua informasi, baik informasi publik maupun informasi private. Implikasinya adalah investor tidak dapat secara konsisten mendapatkan abnormal return dengan menggunakan informasi publik dan informasi private. Dan untuk pengujian yang strong form itu meliputi private information, specialist, lalu mutual funds. Lanjut. Nah, yang ini ada implikasi pasar modal efisien menurut Beaver 1973, di mana implikasi pasar modal efisien itu menurutnya, yang pertama ada manajer tidak seharusnya perlu direpotkan dengan kebijakan akuntansi mana yang akan digunakan. Kali kebijakan akuntansi tersebut itu memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas. Dan juga banyaknya alternatif kebijakan akuntansi yang diperdebatkan yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap arus kas. Lalu yang kedua ada perusahaan harus mengungkapkan informasi sebaik mungkin. Pasar modal efisien tidak mementingkan bentuk pengungkapan, melainkan kandungan dari informasinya. Selain itu, pasar modal efisien juga lebih mengutamakan media pengungkapan yang cost effective. Untuk implikasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk implikasi pasar modal efisien menurut Beaver, lanjutannya yang pertama adalah perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif atau sering disebut dengan investor yang price protect pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapannya. Investor yang naif dapat menggunakan bantuan pihak lain untuk menginterpretasi informasi keuangan. Selain itu, pasar modal efisien menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, walaupun investor tidak memahami sepenuhnya tentang pengungkapan.
Informasi yang tersedia bisa datang dari berbagai sumber. Kemudian ada pasar modal efisien, tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber, tidak hanya dari laporan keuangan, tetapi laporan keuangan hanya bisa merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal tersebut. Next, Mbak. Kemudian ada efisiensi pasar secara keputusan. Adalah umumnya perubahan akuntansi berdampak pada perubahan laba. Namun, tidak semua perubahan akuntansi berdampak pada arus kas perusahaan tersebut. Kemudian, apabila perubahan metode akuntansi tidak berdampak pada perusahaan arus kas, maka perubahan akuntansi tersebut tidak mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada dua hipotesis yang memprediksi hubungan antara perubahan metode akuntansi terhadap saham tersebut, yaitu yang pertama adalah mechanics hipotesis, yang kedua ada no effect hipotesis. Next, Mbak. Kemudian selanjutnya, berdasarkan mechanics hipotesis adalah reaksi pasar didasarkan pada ada tidaknya dampak perubahan metode akuntansi terhadap laba dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah apabila perusahaan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, maka pasar bereaksi positif. Dan sebaliknya, apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun, maka pasar bereaksi negatif. Next, Mbak. Kemudian berdasarkan no effect hipotesis adalah reaksi pasar yang didasarkan pada ada tidaknya dampak perubahan metode akuntansi terhadap arus kas perubahan atau nilai perusahaan. Yang pertama adalah apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, tetapi arus kas tidak meningkat, maka pasar tidak bereaksi. Kemudian apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat dan arus kas meningkat, maka pasar bereaksi positif. Kemudian apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun, tetapi arus kas tidak menurun, maka pasar tidak bereaksi. Kemudian yang terakhir, apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba menurun dan arus kas juga menurun, maka pasar bereaksi negatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Iken. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Dilihat dari jenis peristiwanya, apabila bernilai ekonomis, dinilai ekonominya positif, maka nilai perusahaan naik. Reaksi pasar yaitu positif, ketetapan reaksinya tepat. Apabila negatif, ketetapan reaksinya salah. Dan apabila tidak reaksi, ketetapan reaksinya tetap salah. Jadi, apabila bernilai ekonomis dan nilai ekonominya positif, nilai perusahaan naik, reaksi pasarnya positif, ketetapan reaksinya tepat. Dan apabila negatif atau tidak reaksi, berarti ketetapan reaksinya salah. Yang kedua, bernilai ekonomis, tetapi nilai ekonominya negatif dan nilai perusahaannya turun. Apabila reaksi pasarnya positif, ketetapan reaksinya salah. Dan reaksi pasarnya negatif, ketetapan reaksinya tepat. Dan yang terakhir, tidak reaksi, maka ketetapan reaksinya salah. Dan yang terakhir, tidak bernilai ekonomis. Nilai ekonominya 0, dan nilai perusahaannya tetap, maka reaksi pasar yang tepat itu juga tidak ada reaksi karena nilai ekonominya 0. Dan selanjutnya, anomali pasar modal efisien, yaitu teori efisiensi pasar modal menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Dalam hal ini, investor tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal disebut anomali pasar modal efisien. Terus
Announcement Drive oleh Bernard and Thomas tahun 1989. Yang pertama, sekali laba perusahaan diketahui kandungan informasi tersebut seharusnya digunakan oleh investor sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Namun, telah diketahui lama bahwa hal ini tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, bagi perusahaan yang melaporkan berita baik pada laporan kuartalan, keuntungan abnormalnya cenderung tertunda atau drive hingga pada sekitar 60 hari setelah pengumuman. Begitu juga bagi perusahaan dengan pengumuman berita buruk. Keuntungan abnormalnya cenderung juga tertunda sekitar 60 hari kemudian. Yang ketiga, fenomena ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien yang disebut dengan istilah post-announcement drive. Fenomena merupakan tantangan serius dan penting dalam pasar modal efisien. Teori prospek atau prospek teori oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979, yaitu investor akan risk averse berkaitan dengan keuntungan dan risk taking berkaitan dengan kerugian. Penelitian terpisah antara prospek keuntungan dan kerugian menunjukkan perilaku yang irasional. Yang kedua, apabila nilai investasi mulai meningkat, tingkat utilitas investor menurun dan investor berperilaku risk averse. Dalam menghadapi berita baik, investor memiliki probabilitas rendah akan semakin baiknya harga atau probabilitas tinggi harga akan semakin turun karena investor merealisasi keuntungan. Dalam hal ini, investor menghindari risiko. Apabila nilai investasi mulai menurun, tingkat utilitas investor meningkat dan investor berperilaku risk taking. Dalam menghadapi berita buruk, investor menahan sekuritas dan tidak mau merealisasi kerugian, bahkan membeli lebih banyak saham yang menurun karena investor memiliki probabilitas tinggi akan membaiknya sekuritas. Dalam hal ini, investor menambah risiko. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ani. Silahkan. Selanjutnya, anomali pasar modal efisien. Post-announcement drive menurut Bernard and Thomas 1989, sekali laba perusahaan diketahui, kandungan informasi tersebut seharusnya dilakukan oleh investor sesuai dengan teori efisiensi pasar modal. Namun, telah diketahui lama bahwa hal ini tidak terjadi seperti itu. Lalu bagi perusahaan yang melaporkan berita baik pada laporan kuartalan, keuntungan abnormalnya cenderung tertunda hingga pada sekitar 60 hari setelah pengumuman. Begitu juga bagi perusahaan dengan pengumuman berita buruk, keuntungan abnormalnya cenderung juga tertunda sekitar 60 hari kemudian. Fenomena ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien yang disebut dengan istilah post-announcement drift. Fenomena merupakan tantangan serius dan penting dalam pasar modal efisien. Selanjutnya, lalu ada rasio keuangan menurut Au dan P6 1989. Di sini berdasarkan teori pasar modal efisien, strategi investasi seharusnya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi investor, yaitu informasi tentang rasio keuangan. Rasio keuangan itu sendiri seharusnya terkait dengan harga sekuritas. Karena itu, harga sekuritas sudah merelevasikan informasi rasio keuangan. Namun dengan demikian, OU dan P6 1989 menemukan bukti bahwa rasio keuangan tidak segera digunakan oleh investor dan tidak segera terrefleksi dalam harga sekuritas. Hal ini merupakan suatu anomali pasar modal efisien. Selanjutnya, yang terakhir, aktual menurut Sloan 1996. Teori pasar modal efisien menyatakan bahwa seharusnya pasar bereaksi lebih kuat terhadap berita baik tentang arus kas aktivitas operasi daripada berita baik tentang aktual. Hal ini diyakini karena arus kas dari aktivitas operasi lebih mungkin terulang kembali periode yang akan datang dibandingkan dengan aktual. Namun akan tetapi, menurutnya menemukan bukti bahwa pasar bereaksi lebih kuat terhadap aktual daripada terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Temuan ini menambah panjang adanya anomali pasar modal dan efisien.
Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Presentasi dari kelompok kami mengenai bab konsep pasar, efisien, beserta anomalinya. Apabila ada banyak kekurangan dari presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.